nggak tahu persisnya kapan. Cuman 4 tahun yang lalu saya merasakan di punggung saya sering sekali pegal. Itu saya pikir seperti masuk angin biasa. Saya kerok, ya pengobatan yang standar terurut. Nah, ketika itu berulang-ulang sampai 3 bulan. Pada satu hari di bulan puasa pertama, ketika saya pulang dari tarawih, saya merasakan badan saya yang luar biasa lemesnya. Terus saya periksakan kebetulan saya tinggal di Bogor, saya periksa ke BMC. Ketika di BMC dinyatakan bahwa saya tumor, hati kecil saya bilang, oh ini bukan tumor, tapi ini cancer. Saya nggak tahu saya harus kemana. Kalimat keluar yang pertama keluar dari mulut saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya sih nggak ada rasa apa-apa dan saya tidak tahu sama sekali. 2012 saya baru tahu pas saya pegang mau olahraga kok ada benjolan. Terus saya langsung periksa ke dokter, terus saya tanya dengan teman-teman, aduh dokter mana ya, memang ada rasa takut? Iya, rasa cemas? Iya, tapi akhirnya teman saya kasih tahu, coba deh ke dokter di rumah sakit MRCC Siloam dengan dokter Samuel. Terus saya periksa, ternyata udah diperiksa semuanya, ternyata memang saya kanker payudara. Penyemangat saya, keluarga saya, suami tercinta, anak-anak yang baik. Oh, sorry, saya agak emosi. Teman-teman yang baik. Satu, keinginan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik, berbuat lebih banyak, tidak menyia-nyiakan sisa hidup saya. Ya, saya selalu mikir semua penyakit kan tergantung dari diri kita. Memang dokter juga menyembuhkan, tapi semua dari diri kita. Jadi saya selalu cuma hanya semangat, saya nggak pernah mikirin macam-macam, saya hanya selalu pergi dan happy. Ternyata sampai sekarang hasilnya, ya puji Tuhan saya sehat. Para penderita kanker ini terutama tidak mau disalahkan. Mengapa? Karena umumnya di Indonesia ini penderita kanker itu didapatin pada stadium lanjut, yaitu tidak ada rasa sakit. Ini khususnya pada kanker payudara yang saya banyak tekunin. Di situ pasien sudah mendapatkan dirinya dalam stadium lanjut sehingga dia merasa, mengapa saya tidak merasa sakit, sekarang disebut saya sudah terlambat. Jadi rasa bersalah itu akan membebani pasien. Belum lagi pihak keluarga yang ketakutan, panik, lebih memberikan perasaan tertekan bagi pasien-pasien calon penderita kanker. Sehingga saya harus dengar dulu bagaimana permasalahan pasien itu terhadap dirinya dan di dalam rumah tangga, dalam unit yang kecil. Kemudian langkah-langkah itu saya akan siapkan dengan beberapa pertanyaan yang tentunya saya berikan latar belakang kanker itu secara alaminya bagaimana, atau the nature of the cancer atau nature of the disease-nya bagaimana, sehingga mereka nanti akan menjumpai, akan mendapati dirinya tidak salah, bahwa kanker itu memang demikianlah perjalanan penyakitnya. Kalau kita bicara tentang pilihan terapi, tentunya kita sudah menegakkan diagnosis. Jangan dibalik. Banyak orang sudah nanya, ini saya nanti di kemo dok, saya takut di kemo, apa saya itu tidak mau dioperasi. Kita harus tahu dulu diagnosisnya benar itu kanker. Kanker ada berapa macam. Secara umum ada kanker yang disebut tumor solid. Jadi barangnya itu ya, tumornya itu adalah padat. Ada yang disebut sistemik atau yang kita lebih mengarah kanker-kanker yang non-solid. Nah tentunya kita tahu kanker yang solid itu dioperasi. Pilihan pertama operasi. Semua kanker, hampir 65% kanker ini, bahkan disebutkan 70% kanker yang ada itu tumor solid ya, kanker padat. Nah kanker padat itu pilihan treatment of choice, bahkan pilihan terapi adalah operasi di stadium awal. Nah stadium awal itu kita tadi sudah tentukan, kalau sudah didiagnosis kanker kemudian dilakukan
staging. Nah, staging akan menentukan stadium 1, bahkan stadium yang lebih awal in situ, itu tentunya pilihannya operasi. Kemudian pilihan kedua adalah stadium 2, pilihannya masih operasi. Nah, stadium 3, iya masih operasi. Nah, itu operasinya operasi yang stadium 3A atau B. B udah pilihan lain, itu disebutnya locally advanced. Atau stadium 4 udah advance atau fase terminal. Ya, dokter selalu bilang harus cepat diambil karena saya sudah stadium 3B. Jadi udah agak parah ya sebenarnya, tapi saya percaya semua pasti akan sehat. Saya langsung dioperasi. Ternyata operasinya yang diperkirakan 1, dua-duanya. Buat saya waktu itu saya tidak menangisi sama sekali karena saya masih bersyukur saya diberi kesempatan sama Allah, ditangani sama dokter yang baik, tim medis yang baik, rumah sakit yang sangat membantu. Saya bisa menjalani. Seminggu setelah itu saya harus balik lagi masuk ke rumah sakit untuk pasang alat yang namanya cell site karena saya diangkat sekali dua-duanya. Saya dipasang lagi cell site. Saat itu udah hampir tidak ada air mata. Yang ada di pikiran saya berjuang. Tuhan. Ketika selesai, saya berharap saya tidak di kemo. Karena saya waktu itu orang awam yang membayangkan kemo sesuatu yang sangat menyeramkan. Vonisnya dokter, saya harus di kemo. Saya kembali bicara sama Tuhan, saya kembali bicara sama Dr. Alban. Dr. Alban bilang, Ibu berada di rumah sakit yang benar, di tangan yang benar. Kembali saya jalani kemo. Kalau ada orang tanya, kemo seperti apa rasanya? Satu kalimat saya bilang, luar biasa. Luar biasa artinya apa? Luar biasa, saya tahu artinya hidup yang sesungguhnya. Dan saat itu saya berdoa, please Tuhan, tolong Tuhan, jangan ada lagi orang yang